wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa bi'adalatihi al-dzakara wal untha, al-adama wal hawa, linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para ibu sekalian yang seluruhnya tanpa kecuali semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya baik yang berada di area dalam Masjid TSM ini pun demikian, saya tadi juga melalui ada sebagian saudari-saudari bahkan juga pendamping-pendamping ibu sekalian yang berada di wilayah sekitar masjid, di tenda sebelah timur masjid. Semoga juga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemuliaan dan ketentraman dalam berkehidupan. Pertama, saya minta izin untuk menyampaikan tausiah pagi ini sedikit banyak tanpa kacamata dulu, supaya ibu semua kelihatannya sama di pandangan saya, sama-sama tidak kelihatan jelas gitu. Baik, para ibu sekalian sehat ya? Damang? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu selesai ceramah kita. Karena judulnya kan healing ya. Ya kalau sudah sehat, damang, tidak perlu healing. Berarti selesai kajiannya ya. Langsung doa saja. Baik, tema kita cukup menarik pagi ini. Minimal menarik para ibu dan para ayah hadir di sini. Healing tanpa berpaling. Sebetulnya harus ditanya dulu ini, kenapa mesti ada healing? Dan pertanyaan yang paling serius, kenapa mesti berpaling? Atau jangan-jangan kita balik judulnya, karena berpaling itu maka butuh healing. Dari sini baru kita bisa urutkan berpaling dari apa sehingga menghadirkan problem kehidupan yang mungkin membuat sementara kalangan tidak stabil sehingga membutuhkan healing. Kita akan keluarkan dalam Al-Quran, tapi kita akan coba urutkan dulu jalan berkehidupan dan jalan berfikirnya, supaya setidaknya kita mengerti yang diinginkan oleh Allah itu, khususnya bagi para hamba-hamba Allah yang perempuan, baik yang telah beriman ataupun yang belum beriman. Seperti apa perempuan itu diciptakan, apa tugasnya, dan apa kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami oleh setiap perempuan dalam berkehidupan. Jika ini sudah dipahami dengan baik, diketahui dengan sempurna, maka jalan kehidupan yang akan ditempuh, saya batasi dulu, oleh setiap perempuan di muka bumi, fitrahnya akan kembali kepada dua keadaan saja, Bu, yaitu senang dan tenang. Karena memang saat Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi untuk mulai menjalani kehidupan di bumi sebagai misi utama itu,
konsep dasarnya tenang dan senang. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Adam dan Hawa khususnya sekarang misi dimulai. Kalian turun, diperintahkan turun ke bumi untuk memulai misi berkehidupan. Karena tugasnya di bumi, Bu. Tapi ingat, tempat berpulangnya kembali ke jannah. Karena itu sebelum turun ke bumi, dikenalkan dulu dengan suasana jannah. Walaupun jannah yang akan kita tempati berbeda dengan tempat pengenalan pertama yang dikenalkan kepada orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Itu kalau kita baca di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 35-nya, kita akan dapati tempat pertama yang dikenalkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa itu yaitu jannah, tempat berpulang kita semua. Jadi tempat asal kita bukan di sini. Karena itu setiap kita pasti akan meninggalkan bumi ini. Karenanya kalau ada yang sudah berpulang, kan kita sebut meninggal dunia, kan? Dunia itu sifatnya bumi. Jadi ardud itu tempatnya, dunia itu sifatnya. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan, ya, disebut dengan dunia dari kata dana. Dia punya dua arti. Satu, sesuatu yang sangat dekat, berlangsung cepat, kan? Kayaknya baru kemarin kan kita ada pengajian di sini, sekarang ketemu lagi ya. Padahal kan sudah 3 tahun, Bu, ya. Tuh, kayaknya baru kemarin selesai. Kayaknya baru kemarin bikin pengajuan program untuk pengajian, tapi kok sudah ngaji lagi berlangsung hari ini. Kayaknya baru kemarin ya ketemu sama pasangan masing-masing, ternyata sekarang sudah punya cucu 3, kan? Atau bahkan lebih, ya. Nah, itulah dunia. Yang kedua, dunuan itu bisa diartikan sesuatu yang punah. Pada akhirnya semua yang dikoleksi itu, semua yang dikumpulkan di dunia, semua sifatnya itu akan punah. Ya, semua sifatnya akan apa? Punah. Ini di depan misalnya ada gelas ini. Kalau didiamkan saja, ini sampai kapanpun terus berlangsung, pada akhirnya rusak, punah, hancur. Dunia ya seperti itu. Nah, sifatnya disebut dengan dunia, tempatnya disebut dengan ardun. Hanya karena ini bukan tempat domisili abadi kita, kita akan pulang. Karena itu setiap yang telah berpulang meninggalkan tempat ini dan sifat dunianya, maka disebut telah meninggal dunia. Jelas? Telah meninggal dunia, disiapkan ia untuk pulang. Nah, tempat yang dikenalkan oleh Allah kepada orang tua kita, Adam dan Hawa. Ingat ya, yang Allah ciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, ya. Ingat ya. Baik. Atau Salwa dan Hawa, tidak, tapi Adam dan Hawa. Jadi tempat yang pertama diperkenalkan, kata Allah, wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi jannah itu tempat kita nanti berpulang insyaallah. Ya, tidak cukup dengan amin, kita harus pelajari dulu tuh. Ya. Dan Allah firmankan, demi keagunganku, kata Allah, Adam dan Hawa cepat tempati dengan tenang. Uskun itu dari kata sakinah. Karena itu konsep sakinah itu percikan surga yang diturunkan ke bumi. Karena itulah setiap orang yang sudah berumah tangga pasti pengen sakinah. Dan keinginan sakinah itu kadang dituangkan dalam bentuk tulisan, ditempelkan di dinding pintu, dia tuliskan baiti jannati, gitu kan? Ya, bacanya baiti ya, bukan buyeti. Baiti jannati, percikannya sakinah. Karena itu nanti uskun di ayat 35 Al-Baqarah nanti ditafsirkan sakinah di surah Ar-Rum. Surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Azwaja itu jamak dari kata zauj. Ya Adamuskun wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal
jannah. Nah, itu tempat pulang kita. Berkehidupannya di mana? Di bumi. Jadi ini sementara, Bu. Mempertahankan yang sementara. Awas, hati-hati ya, tolong catat kalimat ini. Mempertahankan yang sementara itu buang-buang energi. Mempertahankan yang sementara itu hal yang tidak logis. Mempertahankan yang sementara itu konsep yang sulit untuk dipahami. Karena logika kita, cara berpikir kita, yang kita terima, yang dikejar itu pasti yang abadi, bukan yang sementara. Saya mau tanya pada ibu, kalau ibu diberikan satu pemberian, pilih yang abadi, pilih yang sementara. Paling gampangnya gini, Bu. Ibu, ini ada mobil di depan ya, Lamborghini, misal. Ini untuk ibu, tapi 2 pekan aja, setelah itu balikin lagi. Atau yang kedua, ini untuk ibu, silahkan pakai selama ibu pengen pakai. Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, idealnya begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang pilih yang sementara. Kan? Kan konsep ini kalau sederhananya bahasa Qur'annya begini. Di surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal. Tuh, ayatnya hafal kan? Halo? Hafal ayatnya kan? Dan akhirat itu yang abadi, tempat kita pulang, kata Allah, itu yang utama, itu yang abadi, itu yang lebih baik dibandingkan dengan ula. Ula itu dunia sekarang. Kalau saya tanya ibu, pilih dunia atau akhirat? Masa? Akhirat. Yo, gini. Ibu tahu kan, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Menunaikan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat itu kata Nabi nilainya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan dengan dunia dan semua isinya. Saya tanya ya, kalau ibu ditawari uang 10 juta, pilih 10 juta atau mengerjakan qobliyah subuh? Subuh. Masa? Gak yakin saya. Qobliyah subuh. Saya tuh gak yakin karena ibu jawabnya pelan. Qobliyah subuh. Coba ganti ya. Pilih mana? 100 juta atau qobliyah subuh? Suaminya tuh yang di sebelah sana tuh. Tapi realitasnya kan tidak begitu. Ibu pilih qobliyah subuh, tapi suami pilih dunia untuk bekerja. Betapa banyak orang yang sudah berangkat bahkan sebelum subuh. Padahal dia mengetahui yang punya rezeki siapa? Yang memberi siapa? Allah menyampaikan lewat siapa? Nabi, Rasul menyampaikan kepada kita. Kenapa kita tidak ambil keterangan Nabi? Artinya kalau itu diambil, dunia itu digenggam. Hadisnya begitu. Ketika dikerjakan amalan, dibangun konektivitasnya, maksudnya Allah akan buka kemudahan pintu rizki, seakan-akan dunia dalam genggaman nantinya. Jadi pada orang-orang hebat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah semua itu dikerjakan, tidak ada satu pun dalam kehidupan Nabi yang hidupnya nestapa. Dan dibawa kemanapun, mau laki-laki, mau perempuan, pekerjaan apapun itu sukses, Bu. Nah sekarang ini akan kita turunkan terlebih dahulu pelan-pelan. Lalu kita akan lihat dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, apa keterangan di Al-Quran dan penjelasan dari Nabi, khususnya menyangkut di situasi-situasi kini. Karena 15 abad yang lalu kurang lebih, Nabi sudah menyampaikan ada situasi akhir zaman, akan terjadi situasi seperti ini, dan itu akan berdampak pada perempuan dan tidak masa-masa itu. Disinilah kemudian pembahasan akan coba kita uraikan. Paham? Jelas? Belum, kan belum saya mulai. Kita baru mukaddimah, sekarang kita mulai. Tadi itu mukaddimah, Bu, kita belum mulai.
Ya, alhamdulillah. Saya tuliskan dulu ya urutan-urutannya. Hanya kalau saya menulis memang saya harus pakai kacamata supaya terlihat dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kelihatan ya? Alhamdulillah. Ya. Bagus. Yang di sini belum, sana kelihatan. Memang imannya sebelah sana kuat banget tuh. Belum saya tulis udah kelihatan. Saya ingin tarik gak terlalu jauh dulu lah. Saya mau tarik ke masa sekitar 600 atau 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sekitar 20 atau 21 abad dari sekarang. Ibu sekalian, kita akan bersama memulai dengan Quran surah ketiga dulu, Ali Imran. Ya, Ali Imran. Ayat 33 sampai dengan 37. Ya. Sudah? Yang ada mushaf boleh dibuka, posisi paling kiri dari agak sedikit ke atas sampai ke bawah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33 sampai 37. Pelan-pelan. Ya, tentang keluarga Imran, surah Ali Imran. Tuliskan dulu beberapa satu tahap supaya mudah memahaminya. Innallaha astafa Adam. Ada ayatnya? Baik. Wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ada ayatnya? Baik. Dimulai dengan inna ya Bu ya. Dan na-nya pendek, tidak dibaca panjang. Inna dibaca pendek. Itu dalam ilmu nahwu disebutnya huruf taukid yang berfungsi menguatkan satu informasi. Bahasa Arabnya begini. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Baik. Inna harfun nasb wa taukidin. Inna itu huruf nasab dan taukid. Kalau belajar nahwu standar, nasab itu artinya huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah atau kasrah kalau jamak. Tapi kalau kita ngaji ilmu balaghah, cabang ketiga di bahasa Arab, nasab itu artinya begini Bu. Nasabar rajulu asahu fil ardi, menancapkan sesuatu dengan kuat sampai tidak goyah. Jadi kalau ada tongkat ditancapkan di bumi, di tanah, kuat sekali sampai tidak goyah, itu nasab namanya. Jadi kalau ada huruf di Al-Quran, informasi ayatnya dibuka dengan inna, seakan Allah ingin mengatakan begini, hei, tancapkan informasi ini dalam qalbumu dengan kuat, jangan sampai goyah. Kuatkan pada dirimu. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, ini pun nanti alamatnya fathah. Fathah itu kalau kita ngaji fikih lughah, sesuatu yang dibuka untuk menyampaikan sebuah inspirasi. Ada hikmah yang ingin disampaikan. Contoh gini, nanti ada beberapa ayat di Quran misalnya, bukan karena sorof atau nahunya saja, karena memang ada hikmahnya. Ibu kalau buka lompat sebentar, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83. Ibu kenal Nabi Ayub ya? Ya, kenal di mana? Ya. Nabi Ayub kan diuji dengan penyakit Bu ya? Baik, semua anaknya wafat kan? Asetnya habis semua ya? Ayatnya ketika diperkenalkan pada kita dibuka dengan fathah. Wa ayyuba. Bukan wa ayyubu, bukan wa ayyubi. Wa ayyuba. Ya, idnada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan, cara menerjemahkannya begini. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Separah apa sih sampai mengeluh?
Separah apa sih sampai menjauh dari Allah? Separah apa sih bahkan sampai menyalahkan Allah? Sedangkan Ayub diuji penyakit alaihi salam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau kita mampu belajar dari Nabi Ayub ini, kata Allah, aku akan sembuhkan penyakit seberat apapun seperti Ayub alaihi salam pernah disembuhkan. Jelas? Nah, kalau kita kembali ke Ali Imran di ayat 33, ayatnya seakan ingin berkata begini, hei, tancapkan dalam hatimu dengan kuat, jangan ragu. Akan dibuka kisah tentang orang-orang terpilih yang setiap perjalanan hidupnya akan jadi inspirasi bagi setiap orang-orang setelahnya. Siapa saja mereka? Satu diantaranya Adam, manusia pertama. Adam Nabi bukan? Nabi ya? Rasul bukan? Halo? Nah, kalau tidak tahu cepat katakan wallahu alam ya. Adam Nabi bukan? Rasul bukan? Baik, Adam Nabi bukan Rasul. Bedanya apa? Kalau Nabi untuk pribadi orang terdekat. Kalau Rasul sudah ada umat. Adam turun kan umatnya belum ada, cuma ada Hawa ya, alaihissalam. Jadi Adam Nabi bukan Rasul. Nah, ketika Allah memilih orang tertentu yang dimuliakan, itu kalimatnya menggunakan istofa, kata kerjanya. Yang terpilihnya namanya Mustafa. Karena itu diantara nama yang melekat pada Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa. Satu, yang terpilih Adam. Kedua siapa? Nuh. Perhatikan urutannya. Adam Nabi, Nuh Nabi dan Rasul. Baik, setelah itu siapa? Wa ala Ibrahim. Adam Nabi tunggal, Nuh Rasul tunggal. Setelah itu Ibrahim. Kenapa langsung lompat ke Nabi Ibrahim? Allah ingin memberikan urutan. Nih, dari yang pribadi Nabi, Rasul yang sendiri. Setelah itu sosok Nabi dan Rasul yang mampu membimbing keluarganya sehingga semua keturunannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua jalur, dari jalur Sayyidah Sarah turun Ishak alaihi salam, dari Ishak nanti lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf alaihi salam, sampai ke Musa, sampai kemudian ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihi salam ke bawahnya. Dari Nabi Ismail, Sayyidah Hajar, lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalau kita urut ketemu di keturunan ke-29 ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Ketemu di ke-29 ya. Coba ulangi ya sama. Nah. Baik, yang penting jelas ya. Jadi Nabi Ibrahim Nabi bukan? Rasul bukan? Nah, beliau itu sangat ideal, secara pribadi baik, membimbing keluarga juga jadi baik. Nabi Nuh pribadinya baik, tapi kan istrinya tidak taat kan? Baik ya, anaknya ada yang tidak taat kan? Nah, maka disempurnakan Adam alaihissalam sebagai pribadi Nabi, Nuh sebagai pribadi Rasul, yang ideal Ibrahim alaihissalam Nabi dan Rasul membimbing keluarga baik. Setelah itu siapa? Kalau dicukupkan sampai di sini, ibu akan berkata begini, pantas baik Nabi, pantas soleh Rasul. Maka kita akan bertanya demikian. Sebelum bertanya, Allah langsung menjawab, saya turunkan yang keempat, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi dia mampu menata keluarganya, semua baik, bahkan di antara keluarganya ada yang keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Itulah kemudian urutan yang keempat, yaitu Imran dan keluarganya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ibu, sekarang ini yang mau saya sampaikan.
Imran, saya berikan nasab pendeknya begini. Punya istri namanya Hannah. Ya, Hannah. Nanti Hannah punya saudari namanya Elyasobat atau dikenal dengan Elizabeth. Kan? Beginilah, Elyasobat bahasa di Arabnya disebut dengan Elizabeth. Elyasobat punya suami namanya Zakaria. Nah, nanti Zakaria nyambung ke Imran juga. Kenal dengan Nabi Zakaria. Fokus. Pelan-pelan. Di era ini kurang lebih sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 atau 7 abad sebelum Nabi dilahirkan. Di era ini saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi, perempuan itu masih dipandang kecil. Sehingga setiap ada yang mau melahirkan berharap bayinya laki-laki. Di perempuan itu masih kecil nilainya. Ya, sampai di era itu. Bahkan nanti ketika masuk zaman jahiliyah, itu hampir tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya, maaf, seorang ibu yang melahirkan perempuan itu bisa dikubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan itu. Ya, di wilayah Yahudi pun di era-era itu, bahkan sampai menjelang ke masa modern, itu ibadah di sinagog tidak akan dilaksanakan sebelum ada laki-laki. Jadi kalaupun ada 1000 perempuan tidak ada laki-laki, bisa belum berjalan. Demikian yang terjadi. Jadi situasinya sebelum Islam kemudian datang dan disebarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu masih rendah nilainya di tatanan sosial pada masa itu. Karena itu, di masa ini ada berita dan ramalan dari masa-masa sebelumnya akan ada seorang Nabi Rasul mulia yang diutus bersamaan waktunya tepat di masa-masa ini. Maka semua yang mengandung perempuan berharap lahirnya laki-laki, termasuk Hannah. Hannah itu ketika sedang mengandung berharap yang lahir laki-laki, karena berharap bahwa yang lahir dari Hannah itu akan menjadi nabi sesuai dengan yang dinubuatkan di kitab-kitab pada masa itu. Jelas sampai sini dulu? Baik, maka ketika menjelang masa-masa persalinan, di fase kelahiran sudah mungkin kita katakan usia 7 bulan, 8 bulan, di masa mengandung ini Imran meninggal dunia. Jadi Imran itu meninggal sebelum nanti bayi yang dikandung Hannah itu dilahirkan. Baik, singkatnya, setelah Imrannya meninggal dunia, Hannah melahirkan seorang bayi. Ibu bisa tebak namanya siapa? Laki-laki perempuan? Baik, perhatikan baik-baik. Hannah melahirkan seorang bayi, bayinya perempuan. Apa respon pertama yang keluar dari Hannah ketika bayinya perempuan? Itu diabadikan oleh Al-Quran di ayat ke-36 di surah ini. Perhatikan kalimatnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maka ketika lahir bayinya itu yang perempuan, Hannah kemudian berkata, ya Allah, yang lahir perempuan. Padahal harapannya apa tadi? Laki-laki. Karena di ayat 35-nya, Hannah menginginkan anak ini tumbuh dekat dengan Allah, jadi sosok yang membimbing umat. Dan pada masa itu memang dilekatkan semua kepada laki-laki. Maka ketika yang lahir perempuan, Hannah berkata, ya Allah, kok yang lahir perempuan? Perhatikan apa yang dijawab kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya turunkan tentang kodrat seorang perempuan. Setelah itu bagaimana Allah menciptakan kesempurnaannya, bagaimana membentuk perannya, dan seperti apa ia menjalani kehidupan. Nanti penjelasan ini akan menjadi evaluasi bagi para ibu yang hadir pada saat ini. Sebetulnya selama hidup sampai saat ini masih di jalan yang telah Allah tetapkan atau berpaling dari situ. Ketika berpaling, disitulah butuh healing. Itu maksudnya. Jelas ya? Jelas tidak? Oke.
Lahirlah kemudian perempuan. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hannah, Allah maha mengetahui dan maha kuasa atas kemuliaan perempuan dan keistimewaannya dibandingkan dengan laki-laki. Dan tidak sama keistimewaan perempuan itu dengan laki-laki. Tolong highlight ayat ini karena ini ayatnya ibu. Jadi pertama kali ketika kemudian dilahirkan perempuan, di era itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi pertama yang mengangkat derajat perempuan sejak ia dilahirkan itu Islam. Di saat kondisi masyarakat secara sosial pada masa itu menilai perempuan itu nggak ada perannya. Ini ternyata jauh sebelum adanya piagam PBB, kan? Ada HAM, ada kesetaraan dan sebagainya. Islam sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan perempuan, ada sifat keadilan yang dilekatkan oleh Allah dan mencipta perempuan sama istimewanya dengan laki-laki dengan peran yang berbeda. Bisa ingin katakan satu, sifat penciptaan yang Allah telah tetapkan untuk perempuan, pertama dicipta sama istimewa dengan laki-laki dari segi perannya. Ya. Dua, diberikan status yang sama oleh Allah dari sisi ibadahnya. Baik, saya contohkan begini. Ibu kalau sholat berapa waktu? 5 kan? Baik. Ibu bisa jadi penghafal Quran tidak? Bisa. Kalau puasa Ramadan setengah atau penuh? Sama semua kan? Jadi dari aspek ibadah, baik laki-laki atau perempuan, sama semuanya. Baik, yang berpeluang mendapatkan ampunan Allah laki-laki saja atau perempuan juga? Berarti punya peluang yang sama, baik dari segi ampunan, dari segi doa, dari segi amalan, semua aspek ibadah laki-laki dan perempuan sama berkeadilan, setara sifatnya. Itu ada di Quran surah ke-33 ayat 35. Ini yang Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 35. Sebab pada masa itu di kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan beberapa keyakinan yang lain, perempuan itu terbelakang, Bu. Jadi harus laki-laki yang punya peran. Yang jadi pemuka agamanya laki-laki, yang jadi pakarnya laki-laki, ya, yang optimal untuk memohonnya laki-laki. Ketika Al-Quran kemudian diturunkan, kata Allah, hei, perempuan pun punya kesempatan yang serupa dengan laki-laki dan peran yang sama dalam konteks apa? Ibadah. Jelas di sini? Oke. Ibu sekalian, sejak era itu sampai ke jahiliyah, bahkan dalam peran rumah tangga pun itu perempuan tidak punya nilai. Artinya kalau ingin dinikahi, ya digauli begitu saja. Diambil, digauli, selesai. Datang era Islam, diatur oleh Allah, bahkan untuk menikah pun diberikan kesetaraan sifatnya dan harus diberikan penghargaan berupa mahar sebelum pernikahannya. Turun Quran surah keempat ayat yang keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Masuk ke bab rumah tangga. Di sini Quran surah keempat ayat 34. Dimuliakan. Bentar ya Bu ya, pelan-pelan. Saya mau tanya pada Ibu. Ibu, kalau ada anak ingin berbakti kepada kedua orang tua, siapa yang diutamakan terlebih dahulu? Ayah atau ibu? Ibu. Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? 3 kali kan disebutkannya. Nabi menyebutkan ummak, baru abah. Para ayah yang di bawah tenang ya, nanti pengajian bapak-bapak saya sebutkan yang lain kisahnya. Lihat sini. Dan di Quran pun begitu. Ketika diminta berbakti kepada kedua orang tua, ibu dulu perjuangan yang disebutkan. Kalau ibu buka Quran surah ke-31 ayat 14.
dalam proses bakti pada kedua orang tua. Ibu didahulukan. Quran surah 31 ayat 14 dan Quran surah 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Di Quran surat Luqman, hamalathu ummu. Pelan-pelan ya. Ibunya dulu. Karena itu komentar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apa yang dimaksud sabda Nabi ibu disebutkan 3 kali sementara ayah sekali, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena ibu itu, perempuan itu melalui 3 fase yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. 1, mengandung. Ada laki-laki yang mengandung? 2, melahirkan. Ada laki-laki yang melahirkan? 3, menyusui, memberikan ASI. Ada laki-laki yang memberikan ASI, menyusui? Tidak ya? Maka ibu disebutkan 3 kali dibandingkan dengan laki-laki 1 kali. Dari semua ini, yang ingin saya sampaikan adalah, sebelum saya sampai ke situ, yang terakhir. Ibu pernah dengar nggak kisah seorang pemuda yang akan berjihad? Setelah dia berangkat ke lapangan, temannya mengadukan. Kata kawannya, ya Rasulullah, ibunya si fulan itu sedang menangis karena ia belum mampu melepas anaknya berangkat berjuang. Maka apa respon Nabi? Kata Nabi, panggil anak itu. Ketika anaknya datang, perhatikan komen Nabi. Irji, kamu pulang dulu, buat ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Bahkan kalau dibandingkan dengan jihad militer pun, itu ternyata bakti pada ibu itu bisa di atas jihad fi sabilillah dalam konteks perjuangan militer. Statusnya dinaikkan dalam konteks jihad. Saya mau tanya begini, dengan semua uraian ini, perempuan mulia tidak? Mulia. Baik, istimewa tidak? Istimewa. Jadi ketika perempuan itu nilainya dipandang rendah di masa-masa itu, sampai ke era jahiliyah, itu kasusnya satu persatu dirinci oleh Allah, diturunkan ayat dan dirubah, dibalik cara berpikirnya. Yang tadinya nggak dapat warisan, turun ayat tentang waris. Perempuan masuk di dalamnya. Nanti ada An-Nisa ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Yang tadinya nggak dapat mahar, turun ayat mahar. Yang tadinya anak bisa durhaka pada orang tua, turun ayat bakti. Hampir semua ayat-ayat yang turun tentang perempuan mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya direndahkan di kalangan manusia. Paham sudah sampai sini? Kesimpulan terbesarnya adalah pertanyaan. Dari semua apa yang Allah berikan ini, artinya apakah Allah sayang atau tidak pada ibu? Kita harus sepakat dulu ya. Saya ulang nih, Allah sayang atau tidak? Baik. Kalau Allah sudah sayang, kenapa hamba yang disayang itu berpaling darinya? Itu poinnya. Ibu kalau sayang pada anak, sayang tidak Bu? Saya ulangi, sayang atau tidak? Sayang atau tidak? Kalau anak yang ibu sayangi durhaka kepada ibu, apa respon ibu? Oh. Jadi kesimpulan terbesar dari sini, artinya yang ingin saya katakan dari panjang lebar saya uraikan, Allah menyayangi hambanya dan termasuk di dalamnya perempuan. Mau sifatnya sebagai seorang anak, istri, ibu, nenek, dan semua sifat-sifat yang lainnya. Sepanjang dia perempuan, dia tidak keluar dari nilai dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan rahmat tanpa batas itu. Baik. Nah, ini pembuka yang kedua. 3. Kita belum masuk intinya ya Bu ya. Saya mau turunkan dulu untuk cara berpikirnya. 3. Karena Allah sayang, Allah tidak membiarkan keistimewaan ini berkurang atau hilang dalam konteks kehidupan perempuan. Karena itulah sejak diciptakan, perempuan dibentuk kesempurnaan yang sama dengan laki-laki, tapi diberikan peran yang berbeda sesuai dengan fitrah hidupnya. Oke, untuk menjaga semua kemuliaan ini,
Maka satu, sifat penciptaannya dibuat sama serupa dengan laki-laki, tapi tugasnya diberikan beda untuk saling melengkapi. Contoh, ini apa Bu? Tangan ya, baik. Yang ini apa? Tangan ya. Ini tangan apa? Ini tangan apa? Baik, perhatikan oleh Ibu baik-baik. Antara tangan kanan dan kiri sama tidak? Oke, supaya tidak bingung menjawabnya begini, perhatikan. Yang kanan berapa jarinya ini? Yang kiri berapa? Yang kanan ada pergelangan tidak? Yang kiri ada tidak? Yang kanan ada sikunya tidak? Yang kiri panjangnya sama tidak? Sama. Baik, tapi walaupun sama antara kanan dengan kiri, sama-sama tangan, fungsinya sama tidak? Ya kan? Coba bayangkan kalau yang dicipta kanan semua. Jadi begini kan, nggak bisa tepuk tangan tuh. Kaki kanan dan kiri, semua organnya sama tidak? Sama kan? Ada jarinya ada tumitnya ada, lututnya ada. Tapi kalau ibu pakai sepatu, kanan dan kiri sama tidak? Kalau jalan harus bersamaan tidak? Coba ibu bayangkan kalau ada orang jalannya kanan dan kiri sama tuh. Coba lihat. Kanan kalau maju, kiri ada di mana? Kan? Kiri kalau maju, kanan di mana? Kalau kanan dengan kiri susul-susulan kira-kira gimana? Paham? Nah, dua ini kanan dengan kiri sama-sama diciptakannya punya organ yang sama, tapi ketika dipasangkan dalam bahasa Arab, pasangan itu disebut zauj namanya. Couple, zauj. Nih. Jamaknya disebut dengan azwaj. Sesuatu yang sama, serupa dari segi penciptaannya, wujudnya terlihat seperti sama semuanya, tapi punya fungsi yang berbeda. Itu zauj namanya. Dan ketika dipasangkan menjadi indah, serasi. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, ya Bapak untuk yang di luar, walaupun mungkin jawabannya kecil, Ibu untuk yang banyak berada di dalam ruangan ini. Perhatikan baik-baik. Saat Adam dan Hawa diminta oleh Allah masuk ke surga, di Al-Baqarah ayat 35 itu, keduanya disebut apa? Zauj. Kembali ke Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ketika disebut zauj, artinya dalam penciptaan Allah tidak membedakan, sama-sama sempurna. Karena itu baik Adam ataupun Hawa, saya, Adi ataupun ibu, siapapun namanya, disebut dengan nama yang sama dari penciptaan, namanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 di ayat yang keempat. At-Tin ayat yang keempat. Wat-tini waz zaitun wa turisi wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi baik saya laki-laki insan, ibu perempuan pun insan. Dalam konteks insan, kita diciptakan sama-sama sempurna. Jelas? Tapi karena disebut zauj, walaupun sama-sama manusia, sempurna penciptaannya, tapi perannya berbeda. Nah, peran ini yang penting oleh setiap perempuan untuk diketahui ketika dicipta menjadi perempuan, perannya apa? Baik posisinya sebagai anak, istri, ibu, nenek, apapun itu, apa sih perannya perempuan untuk saling menyempurnakan dengan laki-laki? Ini yang akan kita turunkan, dan jangan berpaling dari peran itu. Ketika seorang perempuan berpaling dari peran itu, ini yang butuh healing. Ini yang jadi persoalan. Apalagi kalau nanti yang perempuan mengambil peran laki-laki. Tangan yang kanan ingin mengambil peran tangan yang kiri. Kaki kanan ingin mengambil peran kaki yang kiri. Ibu kalau keluar dari sini cobain deh Bu ya. Kaki yang kanan pakaiin sendal yang kiri. Tukar aja, kira-kira gimana rasanya jalannya?
Ya, hidup juga begitu. Kalau perempuan mengambil peran yang laki-laki akan tidak enak. Laki-laki mengambil peran yang perempuan akan tidak nyaman. Apalagi nanti Nabi sudah sampaikan akan ada satu masa bukan cuman peran, laki-lakinya pengen jadi perempuan, perempuannya pengen jadi laki-laki. Itu yang akan makin repot nantinya. Jelas sampai sini? Baik. Ya, kalau sudah paham sampai dengan ke sini, mari kita turunkan peran apa yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Satu, yuk kita urut ke sini, Bu. Ini kan ada 5 ya. Saya mau ambil yang tengah-tengah dulu. Kalau 1 sampai 5 pertengahannya berapa? 3 ya. Nah, kita ambil yang di rumah tangga dulu. Baik. Kalau yang sama kita tidak perlu banyak bahas. Sholat, sama-sama sholat kan? Laki-laki khusyuk, perempuan juga khusyuk. Puasa dari mulai subuh sampai ke apa? Maghrib. Saya kan perempuan Ustadz, sampai asar aja. Tidak. Ya, tetap dari subuh sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sholat juga sama, dari takbir sampai dengan salam. Nggak bisa karena ibu perempuan misalnya saya sampai ruku aja. Saya sudah jadi nenek, saya sampai tahiyat aja misalnya. Tidak. Sama semua dari takbir sampai dengan salam. Yuk, sekarang kita ambil peran yang spesifik. Rumah tangga. Dari namanya udah beda kan? Kalau ada suami, perempuan jadi apa? Istri. Tuh, udah beda kan? Di sini ada suami, di sini ada apa? Di. Kalau di sini ada ayah, di sini ada siapa? Yo, kan? Di sini ada kakek, di sini ada siapa? Masya Allah, luar biasa. Nenek itu kan cucunya baru 1 kan? Ya kan? Kalau 2 apa? Nenek. Udah sini. Dah, fokus. Lihat sini. Ini contoh yang kecil dulu. Nanti yang menjelang kiamat kita turunkan hadisnya. Yang kecil dulu nih. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ketika masuk spesifik pada peran yang berbeda, walaupun saling menyempurnakan, maka ikuti peran itu. Kalau berpaling dari peran itu yang butuh healing nantinya. Karena akan muncul persoalan yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Yuk kita masuk Quran surah ke-4 ayat 34. Ada ayatnya? Paling kiri sebelah atas di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Stop sampai situ dulu. Itu laki-laki. Jadi kalau saya beginikan, ini ilustrasikan ya. Ini tangan kanan laki-laki, ini perempuan. Ini apa? Ini apa? Ah, sekarang saya akan menjelaskan yang tangan kanan dulu. Ini yang laki-laki ini. Ibu jangan masuk ke sini. Jelas ya? Ini untuk yang siapa sekarang? Laki-laki. Nah, sekarang masuk ke rumah tangga. Berarti di sini laki-laki jadi apa? Suami kan? Peran suami disebut oleh Allah dengan satu, namanya aja udah beda. Ar-rijalu, rijal. Ibu tahu artinya rijal apa? Bukan, ya rijal pasti laki-laki. Laki-laki itu apa? Rijal. Rijal itu apa? Laki-laki. Ya. Bu. Rijal jamak dari kata rajul. Dah? Rajul seakar dengan kata rijlun. Sifatnya rajuliyah. Namanya rojali. Ra, jam, jim, lam. Nih. Ini kalau tanpa harokat bisa dibaca rajulun, bisa dibaca rijlun. Sifatnya rajuliyah. Asal kata ra, jim dan lam itu artinya awalnya sesuatu yang kuat, kokoh.
Kenapa kaki disebut rijlun? Karena sifatnya lebih kuat, kokoh dibandingkan dengan tangan. Dua, kata ra, jim dan lam itu menunjuk makna sesuatu yang menjadi topangan. Baik, tempat kita menopang, bertopang tubuh kita apa? Kaki kan? Kalau kakinya bermasalah, susah kan ya? Baik. Nah, kalau kita ambil katanya menjadi rajulun, maka semua makna kuat, menjadi topangan, berwibawa, kalau dijamakkan menjadi bentuknya rijal. Artinya, seorang laki-laki memang desain penciptaannya dicipta oleh Allah dengan tubuh yang kuat, lebih kuat dibanding dengan perempuan pada fitrahnya. Tampilnya lebih berwibawa, kokoh. Karena itu semua yang melekat pada laki-laki, baik suaranya, beda bu. Laki-laki dengan perempuan beda suaranya. Fisiknya, tampilannya lain. Untuk menandakan kekokohan itu, dia ada kumisnya, ada jenggotnya misalnya. Untuk menambah kewibawaannya dari tampilannya sudah lain. Makanya saran saya pada para laki-laki, jangan merubah dan berpaling dari itu. Ya kan? Sudah dibuat kokoh, tampil gemulai, kan jadi masalah tuh, ya kan? Damang, jadi berpaling. Ketika berpaling ada persoalan, ya. Jadi kalau yang perempuan Nia saja, Kurniadi saja, jangan Kurniadi menjadi Nia, masalah. Paham? Memang diciptakannya untuk seperti itu, makanya diilustrasikan di surat Yusuf itu sifat-sifat ini nanti seperti peran matahari. Matahari kan lebih kokoh dibandingkan rembulan kan? Perempuannya rembulan, laki-lakinya matahari. Ibu kalau baca surat Yusuf, kan Nabi Yusuf bermimpi kan? Ya, inni ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 gemintang, matahari dan bulan. Semuanya hormat kepadaku. Siapa yang ditafsirkan di situ? 11 gemintang itu saudara-saudara Yusuf. Mataharinya itu ayahnya, bulan itu ibunya. Kenapa laki-laki diilustrasikan dengan matahari? Karena rijal. Matahari itu fungsinya apa? Memberikan perlindungan, menyengat dengan panas, gitu kan? Ya, perhatikan baik-baik. Ada pakaian dijemur basah, airnya keringkan. Matahari kan? Sengat, berikan perlindungan. Dia kokoh, berwibawa, kuat. Ada air mata mengalir di pipi istrinya, hei, keringkan itu dengan kata-kata yang baik, seperti matahari mengeringkan pakaian yang basah itu. Maka keluarlah kalimat-kalimat indah supaya air matanya nggak mengalir lagi. Ya? Ada yang ganggu istrinya, hei, sengat itu, lindungi keluarga. Itulah rijal. Jangan istri diganggu, suami cuek aja, terusin aja pak. Ya. Itu bukan rijal namanya, paham? Ya, ini sebentar ya, sebentar, pelan-pelan. Jadi kita ke suami sebentar untuk diketahui. Setelah diberikan oleh Allah penjelasannya rijal, rajul, bentuk jamak dari rajul rijal, diberikan perannya. Dikasih 2 peran yang pokok. Nanti dahsyatnya laki-laki diberi 2, perempuan diberi 2. Awas. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Pertama, Allah menerangkan asas keadilan. Ingat, perbedaan tugas ini bukan ingin menunjukkan bahwa Allah anti persamaan, tidak. Yang ingin Allah tampilkan itu keadilan. Adil itu tidak harus selalu sama. Adil itu tidak harus selalu sama. Ibu punya anak 3, 1 sekolah di SD, 2 SMP, 3 SMA. Saya tanya, uang sakunya sama atau beda? Kalau ibu samakan, tanggung jawabnya kan berbeda. Tapi diberikan berbeda itu bukan karena ingin memberikan perhatian yang tidak sama, karena memberikan sifat apa? Keadilan. Jelas? Allah adil. Kata Allah sebelum menerangkan keadilannya, saya berikan keistimewaan pada masing-masing. Laki-laki istimewa, perempuan istimewa. Bima faddalallahu ba'dahum ada ba'din. Jadi desain penciptaan laki-laki dibuat kokoh itu, berwibawa itu, karena tugas pokoknya berikut kata Allah. 1, qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Pelindung.
pengayom, pemimpin, pengarah. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Awas, hati-hati ya. Ini tugas pertama untuk siapa tadi? Suami. Jadi yang bertugas melindungi di rumah tangga siapa? Tugas pokoknya. Walaupun ibu sama-sama melindungi, tapi yang pokok karena kekuatannya dibebankan kepada siapa? Ya, kenapa? Karena memang desain penciptaannya diberikan kekuatan. Yang pemimpin siapa? Yang pokok, ibu menemani, betul, sama-sama berpartner. Tapi yang pokoknya diberikan kepada siapa? Karena memang desain penciptaannya memang arahnya ke pemimpinan. Apa sifat dasar pemimpin itu? Ciri khas pemimpin itu apa? Tidak mau dipimpin. Saya ulang ya. Adil, bertanggung jawab, perhatian. Itu biasa. Ciri khas yang paling pokok pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ini kalau paham sampai sini, makanya cara masuk komunikasi istri ke suami itu akan diketahui. Jadi kalau ibu misalnya ada yang didiskusikan dengan suami, masuknya dengan cara memimpin, timbul masalah. Butuh healing nanti tuh. Bu, saya punya kisah. Kisah ini sering saya ulang. Suami istri, ini kisah nyata. Sejak saya pertama dari Tripoli datang ke Indonesia, kemudian ke Bekasi. Suami istri sama-sama berpaling, ya, nggak tegur sapa semalaman, gara-gara persoalan yang sepele sebetulnya, dan itu masalahnya masalah ibadah, masalah sholat. Suami sujud pakai lutut duluan, pulang dari kantor, macet, nyampe rumah nggak sempat ke masjid, sholat di rumah. Istri melihat saat sholat, begitu akan sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau sujud, yang turun lutut duluan. Istri lihat, salah. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah, masuknya jadi pemimpin. Tadi ciri khas pemimpin apa? Tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, menerima masukan. Ini masuknya keliru. Kalimat yang muncul apa seketika? Papa tadi salah sholatnya. Wah, salah. Akhirnya apa? Jiwa kepemimpinan kan naik kan? Ya, papa tadi salah sholatnya. Emang kenapa mah? Harusnya saat sujud bukan lutut dulu, tapi tangan dulu. Muncul, nggak mau disalahkan. Mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca, Bu. Akhirnya semalaman tuh ribut, diputuskan besoknya kita ke Ustadz Adi tanya katanya, ya, datang ke tempat saya. Jadi ibunya pakai telapak tangan turun duluan, laki-laki pakai lutut. Disampaikan peristiwa itu, saya senyum. Pak, Ibu, dua-duanya itu ada di kitab yang sama. Namanya Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut itu nomor hadis 838 nih, kanan bawah nih. Riwayatnya Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 840. Sampai 841 nih, kiri atas nih. Ini riwayatnya Abu Hurairah. Kisahnya, Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun kurang lebih. Jadi setelah Abu Hurairah masuk Islam itu, usia Nabi itu 60 tahun. Dan Nabi memang punya masalah di lututnya. Karena itu saat usia itu kadang beliau pakai tongkat, sholatnya juga menyender karena lututnya bermasalah. Makanya ketika menyampaikan hadis tentang sujud, sujudnya pakai telapak tangan karena waktu itu lututnya bermasalah. Hadis dari Wa'il masuk Islam duluan, Nabi masih kuat. Sujud, turun pakai lutut. Tapi ini bukan ingin menunjukkan bahwa pakai telapak tangan itu karena lututnya bermasalah. Jangan disimpulkan ketika ada orang turun, tua nih katanya. Bukan. Maksudnya apa? Hei, dalam situasi apapun, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh, tinggal dipilih mana yang paling nyaman. Yang salah pakai kepala duluan. Ya belum apa-apa kan sudah berpaling kepalanya kan. Akhirnya setelah saya terangkan, keduanya senyum, ketawa, pulang bareng dia bergandengan tangan. Itu problem yang sederhana. Peran yang laki-laki diambil alih oleh perempuan. Kalau sudah bulan-bulan aja, jangan pakai matahari.
Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya nggak? Apa gitu? Ya. Jadi jangan sampai terjadi kemudian, awas ya, situasi-situasi di rumah tangga sebetulnya tidak perlu ada istilah suami takut istri. Pak RT mengumpulkan satu komplek, ayo anusiun ke istri, ke dia paling kanan, semua ke kanan, tiba-tiba yang satu ke kiri tuh, RT-nya aja ke kanan. Bapak nggak takut sama istri kok di kiri? Iya Pak, pun bojo nyuwunkeun abdi di kiri. Istri saya minta saya ke kiri. Kita lihat sini pelan-pelan. Ini satu ya. Baik, jadi ibu tercipta desainnya sebagai apa? Perempuan. Bulan atau matahari? Jadi yang pemimpin siapa? Silahkan berpartner dengan suami. Ada sesuatu tentang anak? Masuk lewat masukan. Jangan jadi pemimpin. Pak, masukin aja ke sini, Pak. Pasti nggak ngerti. Ini urusan begini-begini. Ah, nanti naik tuh. Ya. Perang Dunia Ketiga mulai persiapan. Masuk dengan kalimat-kalimat yang indah, berikan perannya, maka di situ suasana ketenangan akan tercapai. Dua, pelan-pelan. Saya belum masuk ke yang perempuan. Ini yang pokok dulu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena Allah menugaskan para suami mencari nafkah. Ini yang paling penting nih. Ini terjadi sekarang. Satu qawam, dua nafkah. Yang cari nafkah siapa? Yang cari nafkah siapa? Yang kerja siapa? Uangnya punya siapa? Uang istri, uang suami punya? Ya, terserah ibu aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sini pelan-pelan. Bu. Baik, yang cari nafkah siapa? Beda antara kerja dengan nafkah. Saya ulang ya, beda antara kerja dengan nafkah. Nafkah itu usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di rumah tangga. Usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di mana? Rumah tangga. Bentuknya beragam jenis pekerjaan. Tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Wah, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Nanti saat masuk ke tugas pokok perempuan kita akan bahas itu. Kalau keluar dari sini sengaja bekerja misalnya dan dipahami sebagai nafkah, maka pasti, saya katakan pasti akan muncul persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kalau sifatnya pencarian nafkah, itu tugas suami, bukan istri. Sepanjang ada kemampuan dan sudah Allah lekatkan itu semua, maka dia bergerak berikhtiar pun kebutuhan yang ada di rumah itu Allah akan penuhi. Cara menerangkan gampangnya begini, contoh. Di rumah ada suami A, perempuan di sini istri B, di sini B, ada anak 3 C, D, E. Nafkah tuh begini. Kalau suami A dia bekerja mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah jadi untuk semua. Ya. Makanya nanti di Islam itu ada bab khusus. Nanti kalau bapak-bapak ngaji saya terangkan babnya. Bagaimana suami bisa mensupport mencari rizki yang baik, yang mencukupi, bahkan menyenangkan untuk istri sehingga mudah untuk mengolahnya.
Tapi karena ini kajiannya untuk ibu, saya ingin katakan, suami dapat berapapun diberikan kepada istri, itu Allah akan buat cukup untuk sekeluarga. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga, dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Jelas? Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat, yang jadi guru ada, karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Saya ulang, yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Adu ngababarkeun saha? Istri, perempuan, ibu. Kok yang periksa laki-laki? Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter, perempuan jadi guru, boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, guru, pengajar, bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh. Ya. Jadi pengajar boleh. Jadi dokter boleh. Silahkan. Sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya, karena itu bagian laki-laki. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi, misalnya ada bakat tertentu mengajar, silahkan, tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jelas? Nah, nanti hitung-hitungan kesananya, harusnya kerjasama, kesananya malah hitung-hitungan. Ini harta aku ya, ini yang punya kamu ya, kalau kita nanti berpisah, tuh kemarin baru nikah udah mikir berpisah. Pokoknya kita pisahin, kalau terjadi apa-apa bagi dua. Tuh. Kalau terjadi, ibu tuh mau nikah apa mau pisah? Ini perusahaan atau rumah tangga yang sahamnya dibagi-bagi. Jadi nggak jalan, zauj akhirnya tidak berjalan. Kan nikah itu azwaja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi partnershipnya bersama-sama menata keluarga, bukan membagi-bagi untuk berpisah. Ya, irhamukillah. Paham sampai sini? Halo? Ibu mau jualan boleh tidak? Mau dagang boleh tidak? Boleh. Sayyidah Khadijah kan pedagang ulung. Silakan. Tapi problemnya jangan sampai kemudian masuk ke ranah siapa? Laki-laki. Karena terjadilah, kata Nabi, referensinya Musnad Imam Ahmad. Dalil, hadisnya. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar lebih otentik. Hadisnya buka Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu rahimahullah. Musnad yang ke-6, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rawinya Abdullah bin Mas'ud. Nomor 415. Awas, ibu mesti hati-hati ya, karena ini bisa terjadi, Bu. Dan saya kira hadisnya sekarang sudah berlaku. Inna baina yaday sa'ah atau inna baina yaday sa'ati. Sungguh masa-masa mendekat ke akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khassah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustadz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun pada golongannya aja, yang bukan golongannya tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih Assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja Assalamualaikum.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot assalamualaikum bawa kotak kan. Nah, ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah nggak kenal lagi silaturahim yang luas, mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fusyuwat tijarah, sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Di kata Nabi, semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain, taqarrubul aswaq, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya, naik ojek jalan, dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik, datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi. Dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini ya. Kemarin mau kurban grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C dan sebagainya. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zawjaha fit tijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kan? Kayaknya, Pak, Mama buka ini aja deh, gitu ya. Bapak ke kantor, Mama pengen buka ini. Salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang? Silahkan. Ibu mau berniaga? Silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan. Dampaknya apa? Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki. Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Nah, perempuan? Walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan dah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan, ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih, gitu kan? Baik, maka nanti kata Nabi akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan dirinya. Minimal ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama, laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik, boleh jadi sama-sama berjilbab tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan Bu ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika diikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa?
Karena pakaian sudah berubah, awas hati-hati, aurat yang ditutup terbuka. Aurat itu kan kalau sudah terbuka memancing ya perilaku-perilaku yang tadinya tidak terjadi bisa hadir. Konsekuensinya apa? Zina, jadi makin marah. Zina, tuh, jadi makin marah. Makanya ibu sering baca kan, tanda-tanda menjelang mendekat ke kiamat banyak zina tersebar kan. Nah pengantarnya itu dari situ awalnya. Laki-lakinya begini, perempuannya ikut berpaling. Tidak dilarang kalau ingin beraktivitas, ikut bekerja misalnya, atau menyalurkan hobi. Tapi ketika merubah tampilan fitrah, itu yang jadi persoalan. Maka coba perhatikan, kalau berdandan, berpakaian dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di warning oleh Nabi SAW. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman, gak akan kepikiran ini bu. Gak akan kepikiran. Makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, kan, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya gak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka karena nggak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya, mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka karena nggak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa, ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh nggak mengadopsi itu? Boleh nggak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang atau berpaling, dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, contoh paling gampang sebenarnya begini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share and comment. Kalau sudah viral, like, share and comment. Kata Allah viralkan. Katakan pada istri-istrimu, wabanatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wanisa'il mu'minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Oh. Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa ayyurafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dzain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Jadi dulu bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat. Kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana, malam-malam ketika akan keluar diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini, disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh, itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran, setiap anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya kalau melihat ibu berjilbab kesulitan, saya wajib bantu ibu.
Enak bener deh, mau beli beras, aduh susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain bu. Tuh. Saya ada perlindungan. Jadi jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak, tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Itu. Dan kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya nggak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, cie siapa nih katanya? Ya kan? Udah meninggal kok kudungan? Itu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Satu. Terakhir. Kita sampai jam berapa ya? 11. Oh ya. Nggak apa-apa. Saya jam setengah 11 selesai. Ibu silahkan mau jam 12 sampai asar silahkan. Saya mau pulang lagi, mau ada akikah. Dah, lihat sini. Terakhir. Fokus. Silahkan kata Allah. Kata Nabi, Allah dan Nabi menyampaikan, Allah memberikan instruksi, Nabi menjelaskan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hobi, bakat silahkan, tapi jangan merubah fitrah. Yang kedua, keluar dari tugas pokok yang berlaku bagi perempuan di rumah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Nah sekarang ibunya keluar, anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu nggak ngalir ke anak. Yang gendong orang lain. Anak nggak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya nggak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya nggak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar, tuh anak tuh begitu, kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika Anda minta, nah begini, anaknya rewel, anaknya berangkat, ibu cuma bisa marah, tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain nggak begitu? Anak orang lain taat-taat saja, anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut, itu ketika di riset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumahnya. Itu. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu, ibu nggak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, ntar balik lagi. Nggak bisa. Dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama.
Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga, apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain, bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46. Ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? 2. Fas-salihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fas-salihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat, jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut, berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanitat artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin, dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, istri salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Nggak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya ya. Lihat sini, perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wa shamat shamaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih.
Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah, Bu. Contoh gini, Mah, pergi pengajian ya, Ustadz Fulan misalnya, bagus tuh, insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah, siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika direspon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh, Mah, lepas dulu jilbabnya ya. Papa ada family gathering, yang lain gak pakai jilbab, Papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu nggak Pak? Ini, itu rame itu. Tapi kalau ibu cara masuknya, Pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Nah, itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya, boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya? Mas ini, mau tahajud dulu Pak. Udah, temenin Papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Bola misalnya kan? Baik, gini aja deh Pak. Dalam tahajud, setelah sholat, Mama doakan klubnya Papa bisa menang. Ya udah tahajud sana. Tahajud kan. Tiba-tiba kalah kan. Mama sih tahajud. Iya, Papa sih diminta menang malah menangis gitu. Kayaknya udah. Jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih. Sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah, mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar, tahan penanya, perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutup ibu, gak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya, dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat, sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah, sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat, surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Oh, kan sudah salah. Tidak, banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan tuh kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya Bu. Saya masih ada waktu? Ibu kan enak tinggal masih aja kan saya yang nerangin.
Saya tuh kesini Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang, masuk surga. Enak banget. Tinggal amin aja ya. Oh. Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah udah lihat cermin, turun dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, ngaca lagi, deh nggak apa-apa, dicek di tasnya pun ada cerminnya juga, gitu, minimal handphonenya kan, nggak apa-apa, itu fitrah bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat, jaga rapi, tertib. Beda kan Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setrika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan itu biasa. Tapi ingat, perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar, misalnya sampai pecah, bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi, cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih Pak gini-gini? Dulu kan Bapak tuh dulu kan, padahal masalahnya sekarang kan. Nah, itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan laki-laki itu masih konsisten jamaknya, rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda, sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri, hurufnya udah lain, katanya udah beda. Bu, rajulun, ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun, ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada, cuman tambah alif. Ini mar'ah, nisaun, mimnya kemana, ra-nya kemana, ta-nya kemana? Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian, tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, kece damang, alhamdulillah saya. Kumaha damelan, alhamdulillah lancar. Eta suami kumaha, di situ masalahnya. Aduh. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas tuh bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, udah bikin status. Tuh. Itu baru keluar kamar udah dibikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti yang aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Klik, sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustadz. Ayo, tuh ayo. Ayo, ngempel. Tuh, kan? Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Ya kan? Jelas ya? Itu tuh sederhana Bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok Bu.
Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya, tapi kalau TSN mendung langsung bikin status, apa gitu? Itu kata Quran tipikal orang sakit. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami, dia langsung broadcast. Bahasa Quran. Jajan bakso enak, broadcast. Ya, kurang bayar, broadcast. Ini awis bakso di dia ayeuna ceklik di Instagram. Tuh muncul. Gitu kan? Tuh butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya? Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubuh itu kembali, taubaturnya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim marad. Obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, buka Quran surah 17, ini penutup di akhir, ayat ke-82, Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kata Allah, demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Maaf Bu, Ibu, Bu, Quran itu syifa. Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah Bu. Nabi Yakub tahu, pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya yang punya masalah. Curhat, beliau curhat. Tapi curhatnya pada siapa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan, itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung. Beliau datang, Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah Bu, udah lama tidak? Cukup lama. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat, tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu ibu bermohon kepada Allah, minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Nggak usah diingatkan lagi, ibu nggak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini lagi datang. Itu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif.
Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustadz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat, kok bisa bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan, maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini nggak sholat karena mama kan dulu juga nggak sholat, bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kemudian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu, bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif, minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan, lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi healingnya gunakan dengan pemilik kita, kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya sholat, kita punya Quran, ya, kita punya doa, gunakan semua itu untuk membangun konektivitas kepada Allah. Membangun koneksi disebut dengan zikir namanya. Sebut dengan apa? Maka semua amalan tadi di Quran disebut dengan zikir. Karena itu nanti ada zikir-zikir khusus bu, yang menenangkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala imanik, alal islam, dan zikir-zikir yang lainnya. Minimal bu ya, bu, rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Siap bu ya? Baik, siap diamalkan? Baik. Siap untuk diamalkan? Baik. Saya ingin coba berikan yang terakhir. Saya berikan doa, insya Allah kalau ibu amalkan ini singkat padat. Tapi kalau ibu bisa amalkan, insya Allah akan cepat berubah. Ya. Allahumma paksain. Ayo catat, ayo rekam, ayo catat, ayo rekam, nggak apa-apa, ayo rekam. Ayo silakan. Allahumma paksain. Ya, mulai sekarang paksa diri sendiri ya. Paksa untuk tahajud, paksa untuk baca Quran. Anak paksa dulu untuk berjilbab dengan cara yang baik. Jelas? Paham? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman semuanya tanpa kecuali. Ibu beriman tidak? Berarti ayat ini untuk ibu ya. Hei orang-orang yang beriman, jika, perhatikan baik-baik, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Fokus di 101-nya nanti. Fokus ya ayyuhalladzina amanu, fokus 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei semua yang beriman, jika uraian sudah sampai dijelaskan, dipahami, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas. Paham? Beriman tidak? Jelas? Ada pertanyaan?
Alhamdulillah. Baik. Pertama saya minta maaf dari selama waktu mengajar sampai hari ini tentu banyak salah. Saya akui banyak salah, mohon dimaafkan. Mohon doa agar Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Kemudian terima kasih atas doa-doa ibu sekalian, bapak juga mungkin ada di luar. Kami dikaruniai anak yang kelima, anak perempuan namanya Amira Rafi'ati Muslimah. Rafi'ah Muslimah itu dua neneknya disatukan, gitu ya. Amira putri kecilku, mudah-mudahan taat kepada Allah dan ditinggikan derajatnya, dan akan akikah. Jadi esok subuh itu saya harus segera kembali, karena pada subuh akan proses akikah. Saya tahnik dan saya ke Bandung lagi untuk pembukaan acara jam 10 besok. Karena itu, apa hubungan dengan taklim hari ini? Maksud saya akan langsung mohon izin untuk bersiap untuk kembali ke Bekasi, dan kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini healing yang kita harapkan diberikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika di masjid ini atau di sekitarannya ada hambamu yang dilumuri oleh dosa sebesar apapun, jangan biarkan dia pulang sebelum Kau ampuni dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan dalam hidupnya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Di antara kami boleh jadi ia datang membawa kesulitan, baik di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, pekerjaannya. Dengan keikhlasan ibadah dan niatnya, maka mohon ya Allah, hilangkan, angkat, dan jadikan kesulitannya berubah menjadi kemudahan. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami atau kerabat kami, keluarga kami, ya Allah, Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami yang kami akan lalui lebih baik daripada sebelumnya. Kami mengakui banyak berbuat salah, berbuat maksiat. Boleh jadi anak-anak berbuat salah maksiat karena perilaku orang tuanya, maka mohon ampun dosa-dosa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, jika ada sisa kehidupan bagi kami, jadikan hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di hari ini, waktu ini, maka jadikan waktu pulang kami sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan teman hidup kami teman-teman yang baik, tetangga kami tetangga yang baik, kerabat kami kerabat yang baik, dan jadikan tempat pulang kami berkumpul bersama orang-orang yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, orang-orang baik, orang syuhada, orang jujur, orang-orang soleh yang telah Engkau pilih dan berkehidupan di dunia ini. Rabbana alif baina qulubina bittaqwa wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan keislaman kami dengan nilai-nilai takwa, jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad baldatana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Jadikan negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, baik. Jaga negeri kami ya Allah dan jauhkan dari perpecahan. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin, dan mohon jaga ulama kami, para ulama kami, dan jadikan mereka ikhlas dalam dakwah mereka karenamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.